Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 13 akan menjelaskan apa itu ekonomi Marxisme. Kelompok ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Ais Nurbaini, Dini Nandia, Sarla Putri, Jihan Putri, dan Syarifah Mastora. Apa itu Marxisme? Marxisme ialah sebuah paham ekonomi yang didasarkan pada pemikiran seorang filsuf asal Jerman yang bernama Karl Heinrich Marx atau yang dikenal dengan Karl Marx. Teori ini didasarkan pada metode analisis sosial ekonomi yang meneliti hubungan kelas dan konflik sosial menggunakan interpretasi materialistis tentang perkembangan sejarah dan pandangan dialektis transformasi sosial. Itu berasal dari karya filsuf Jerman abad ke-19, Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme adalah lawan dari kapitalisme yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi barang-barang dan dicirikan oleh pasar bebas, persaingan, dan motivasi melalui laba. Marxisme berfokus pada penelitian efek kapitalisme pada tenaga kerja, produktivitas, dan pembangunan ekonomi, dan berpendapat untuk revolusi pekerja untuk menjungkir-balikan kapitalisme demi komunisme. Marxisme berpendapat bahwa perjuangan antar kelas-kelas sosial, khususnya antar borjuasi atau kapitalis, dan proletariat atau pekerja mendefinisikan hubungan ekonomi dan ekonomi kapitalis dan pasti akan mengarah pada komunisme revolusioner. Dalam teori Marxisme, terdapat satu sistem, yaitu sistem kapitalis, yang dimana jika sistem kapitalis ini masih ada, maka perilaku masyarakat ke depannya hanya akan didominasi oleh egoisme. Marxisme sendiri menganggap sistem kapitalis yang sedang berjalan membuat orang yang kaya menjadi lebih kaya lagi, dan sedangkan orang yang miskin menjadi lebih miskin dan tereksploitasi. Dengan adanya ketidaksetaraan eksploitasi, maka akan mengarah pada revolusi di mana para pekerja akan memberontak melawan borjuis dan akan menghapus kapitalis, sehingga ekonomi Marxisme dapat memprediksi masa depan kaum proletariat atau orang miskin akan melakukan revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Revolusi kelas pekerja yang mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas merupakan perwujudan atas ketimpangan sosial yang sangat tajam antara kaum borjuis dan kaum proletar. Marx mengkritik kapitalisme sebagai sumber penyebab kekerasan manusia karena sistem hak milik pribadi kapitalis memecah belah manusia ke dalam kelas-kelas sosial dan menyelewengkan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi terhadap sesama manusia. Marx kemudian memusatkan perhatian konsep perwujudan masyarakat sosialis tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas menggambarkan masyarakat yang semua anggotanya memiliki peran ekonomi yang sama. Tidak akan ada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, sehingga alat-alat tersebut akan menjadi milik seluruh masyarakat. Keadaan tanpa sistem kepemilikan pribadi inilah yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam masyarakat tanpa kelas dengan sistem kepemilikan bersama atau sosialisme sebagai realitas akhir di mana manusia terbebas dari segala bentuk penindasan dan juga keterasingan. Asumsi-asumsi dasar ekonomi Marxisme. Yang pertama, melihat perekonomian sebagai tempat eksploitasi manusia dan perbedaan kelas. Sistem kapitalis menyebabkan adanya hierarki dalam hubungan sosial masyarakat, sehingga kesenjangan antara kelas borjuis dan kelas proletar semakin tinggi. Kelas borjuis ialah kelas pemilik modal, sedangkan kelas proletar adalah kelas orang yang hanya memiliki kekuatan fisik. Kelas proletar hanya memiliki kekuatan fisik dihargai dengan upah yang sangat rendah, sedangkan para borjuis berdalih jika pekerjaan di pabrik tidak membutuhkan kreativitas, kecerdasan, atau keahlian yang tinggi karena mesin telah melakukan sebagian besar proses produksi. Yang kedua, memandang perekonomian sebagai sum zero game dengan keuntungan bagi kaum borjuis. Keuntungan yang didapatkan oleh kelas borjuis merupakan hasil dari eksploitasi tenaga kerja kelas proletar. Sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis, kekuatan kelas proletar sangat kecil karena tidak memiliki alat-alat produksi seperti pabrik, mesin, dan material yang dimiliki. Oleh karena itu, demi memaksimalkan keuntungan, kelas borjuis memanfaatkan kekuatan fisik dari kelas proletar, sehingga ini menciptakan ketidakseimbangan antara kelas borjuis dan kelas proletar. Yang ketiga, konflik terjadi karena adanya kesenjangan material. Secara inheren, kapitalis mengandung benih-benih kehancurannya sendiri, dikarenakan apa? Kelas proletar hanya memiliki sedikit kepentingan dalam kegiatan produksi pembuatan, dan mereka merasa terasingkan dan membenci kelas borjuis, sedangkan ketidaksetaraan antara hubungan ekonomi yang eksploitatif antara kelas borjuis dan kelas proletar juga akan mengarah pada sebuah revolusi. Yang keempat, menawarkan sosialisme dengan tingkat tertinggi, yaitu komunisme. Sosialisme dan komunisme bertujuan untuk memperbaiki kesalahan sistem kapitalis, yaitu eksploitasi kelas proletar dan kesenjangan antara kaya dan miskin dengan menghancurkan sistem tanpa kelas, sehingga semua properti dan kekayaan dimiliki secara komunal dan sehingga kesejahteraan dapat didistribusikan secara merata. Masyarakat tidak ada lagi dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu sehingga tidak ada lagi perjuangan kelas. Selanjutnya, studi kasus.
Studi kasus yang kami gunakan yaitu kesenjangan sosial yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui dan rasakan, pandemi telah melahirkan kesengsaraan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran, berkurangnya akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas umum dan lapangan pekerjaan akibat PPKM karena membatasi gerak penduduk. Konsekuensinya, mayoritas penduduk masuk dalam kerentanan sosial ekonomi tingkat tinggi. Ternyata, secara sosiologis, gambaran tersebut tidak sepenuhnya benar. Di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19, elit-elit partai dan politisi memasang baliho dengan biaya mahal. Pemasangan baliho diyakini untuk memenuhi ambisi politik tokoh-tokoh dalam persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nanti. Terlebih, semua partai politik sudah bersiap-siap dengan pesta politik ini. Penyimpangan berikutnya terjadi pada bulan Juli 2021. Pejabat di salah satu daerah di Indonesia yang merupakan panitia pemakaman COVID-19 menghargai sebesar Rp100.000 setiap satu pemakaman. Hal ini berimplikasi pada peningkatan pendapatan pejabat daerah. Tidak hanya itu, menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara mengatakan jika rata-rata harta kekayaan pejabat negara meningkat sebesar 70% selama pandemi COVID-19. Lalu, ada pula hasil wawancara seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada sebuah media sosial. Ia menyebutkan bahwa tingginya gaji legislatif tidak sebanding dengan capaian kerja terukur mereka. Kejadian tersebut dapat dimaklumi, namun tidak dibenarkan ketika negara dalam keadaan stabil serta pertumbuhan ekonomi tinggi. Roda ekonomi yang bergerak mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga melahirkan pendapatan nasional yang tinggi. Tetapi sangat ironis apabila penumpukan kekayaan terjadi pada saat sektor ekonomi tidak berjalan. Pengangguran, kemiskinan, dan kelompok rentan meningkat. Akibatnya, saat pandemi COVID-19, kelompok yang meraup keuntungan tinggi hidup di tengah masyarakat yang sulit mengais rezeki. Dari studi kasus yang digunakan, kami dapat menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai penyimpangan yang mengakibatkan adanya kesenjangan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi terhadap orang-orang yang berkedudukan lebih rendah. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar dari ekonomi Marxisme, yang melihat perekonomian sebagai tempat eksploitasi dan perbedaan kelas dengan keuntungan bagi kelas borjuis. Dari studi kasus ini, perusahaan, pejabat negara, elit-elit partai, serta politisi dikelompokkan dalam kelas borjuis, karena mereka menyalahgunakan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan.